Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita hari ini akan mempersiapkan diri kita memasuki ibadah pertengahan minggu. Dan kita juga mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Di malam hari ini kita mau sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, anugerah-Mu, kami masih bisa menikmati hadirat Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami dan menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari dari awal kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan, padamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Oh, biar mulut kami penuh dengan pujian, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus.
dan kami sembah, kami muliakan Engkau. Oh, mari kita sembah Dia lebih lagi, kita puji namanya. Kita angkat suara kita menyembah nama Tuhan Yesus. Sebab Dialah Raja di atas segala raja. Dia yang bertata, Dia yang berkuasa. Oh, Dia yang memberi perlindungan, memberi penyertaan. Oh, Yesus, dan kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan sungguh sekali katakan, mulutku penuh pujian, mulutku. Sepanjang hari ku beri penghormatan ya Allahku, Tuhanku. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, selamat malam Jemaat GBI Purwadadi. Selamat bertemu lagi di dalam ibadah pertengahan minggu kita. Kita bersyukur di minggu terakhir di bulan April ini, saudara semua tetap dalam keadaan semangat, tetap dalam keadaan sukacita, semua karena berkat dan perlindungan dari Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama mendengarkan sebuah kisah, mendengarkan sebuah cerita, yaitu cerita dan kisahnya Barnabas. Nah, sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang besar, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mari pada malam hari ini kami minta kuasa dari Roh-Mu untuk membawa kami kepada pemahaman akan kerinduan hati Tuhan. Iman kami boleh semakin didewasakan, kehidupan kami semakin disetting untuk menjadi semakin serupa dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada malam hari ini. Biarlah melalui media secara online ini tidak ada yang membatasi kuasa Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati, kami lapar, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya setiap orang memiliki kisah, setiap orang punya cerita. Dan pada malam hari ini kita akan dengar, kita akan lihat bagaimana kisah dan ceritanya dari Barnabas. Saudara, siapa itu Barnabas? Barnabas nama aslinya adalah Yusuf. Dia adalah seorang dari Pulau Siprus. Dia adalah seorang keturunan Lewi. Dia diberi nama Barnabas oleh para rasul. Barnabas adalah orang yang terkenal sebagai orang yang suka berkorban. Kalau kita melihat di Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-37. Nah, Barnabas sendiri dikenal sebagai orang yang baik, dikenal sebagai orang yang penuh Roh Kudus, dan dikenal sebagai orang yang beriman. Bagaimana kisahnya Barnabas? Mari kita lihat bersama-sama. Kisah hidupnya Barnabas tidak lepas dari kisah hidup dan pertobatannya Saulus.
atau yang kemudian kita kenal sebagai Rasul Paulus. Nah, setelah Saulus bertobat, baginya sebagai seorang yang terkenal di jemaat mula-mula sebagai orang yang menganiaya pengikut Kristus, rasanya sulit untuk diterima bagaimana seorang yang tadinya bersemangat untuk menganiaya pengikut Kristus tiba-tiba menyatakan diri bahwa dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Lalu kemudian dia mulai bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus. Tentu saja hal itu tidak mudah diterima oleh para murid-murid pada waktu itu. Mereka melihat track recordnya Saulus sebagai penganiaya jemaat. Bahkan setelah ia bertobat dan dia bersaksi di Damsyik, saudara, dikatakan orang-orang ketika mendengar masih menyaksikan, masih mempertanyakan masa lalunya Saulus. Tidak hanya itu, bukan hanya dari kalangan para murid-murid, dari kalangan orang Yahudi pun Saulus dikejar-kejar akan dibunuh. Pada waktu itu murid-murid berusaha untuk membantu Saulus. Ketika Saulus dalam keadaan di kota Damsyik dikepung, saudara, dikatakan bahwa para murid membantu Saulus menurunkan Saulus dari tembok kota menggunakan sebuah keranjang. Lalu kemudian para murid membawa Saulus untuk ke Yerusalem. Namun para murid yang ada di Yerusalem tidak otomatis menerima Saulus. Mereka masih bertanya-tanya tentang ketulusan hatinya Saulus. Bahkan mereka masih ada yang menduga bahwa ini adalah intriknya Saulus. Ini adalah siasatnya Saulus untuk menangkap para murid lebih banyak lagi. Dikatakan mungkin kalau hari-hari ini Saulus itu seperti penyusup, Saulus itu seperti pengkhianat. Nah, dalam keadaan seperti itu, Saulus tidak bisa membela diri. Dia tidak bisa menghapus masa lalunya, karena memang masa lalunya menyatakan bahwa dia adalah penganiaya jemaat. Dalam keadaan demikian, muncullah seorang yang bernama Barnabas. Saudara, Alkitab menarik sekali menceritakan dalam Kisah Rasul 9 ayat 19b sampai dengan ayat yang 31 bagaimana Saulus di antara lingkungan para murid-murid. Nah, yang menariknya adalah di ayat 27, ketika para murid mulai menyaksikan ketulusan hati dari Saulus, dikatakan Barnabas menerimanya dan membawa kepada rasul-rasul. Lalu kemudian yang menarik adalah yang kita garis bawahi malam hari ini, Barnabas menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Saulus. Dan bagaimana Saulus mengajar di Damsyik di dalam nama Yesus. Nah, perkataan yang disampaikan oleh Barnabas ini meneguhkan. Kenapa murid-murid bisa percaya dan bisa mengkonfirmasi ucapan Barnabas? Seperti yang kita tadi sudah dengar di awal. Barnabas bisa dipercaya perkataannya karena ia sendiri pun terkenal baik. Ia sendiri penuh Roh Kudus dan iman. Dikatakan dia adalah orang yang suka berkorban. Bahkan kalau kita perhatikan, gereja di Antiokhia pada akhirnya mengutus Paulus dan Barnabas untuk mengabarkan Injil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca biografinya Barnabas, maka saudara akan menemukan satu panggilan yang indah untuk Barnabas. Barnabas disebutkan sebagai the son of encourage. Dia adalah putra penyemangat. Saudara, dia dengan kisah hidupnya akhirnya bisa membuat Saulus diterima di kalangan para murid. Dikatakan dia kata-katanya bisa menyemangati orang. Kata-katanya membawa pengharapan. Kata-katanya menghidupkan. Dikatakan dia adalah orang yang dengan kata-katanya bisa mendorong orang yang tadinya ditolak, orang yang tadinya dicurigai, akhirnya bisa dipercaya, bahkan dia bersama-sama jadi rekan dengan Saulus atau Paulus untuk menjadi pekabar Injil. Nah, bagaimana dengan kisah hidup saudara dan saya? Apakah
Kalau tadi kita mendengar ceritanya Barnabas bisa mengencourage orang. Ceritanya Barnabas bisa mendorong orang yang tadinya menolak jadi menerima. Nah, bagaimana dengan kisah yang kita ceritakan? Bagaimana dengan perkataan yang kita sampaikan? Apakah ceritamu menyemangati, mendorong, dan mengasihi orang yang bahkan ditolak dan tidak dipercayai oleh orang-orang? Atau sebaliknya, cerita kita merusak nama baik orang. Cerita kita membuat orang yang baik-baik justru jadi ditolak dan tidak diterima oleh orang lain. Nah, pada malam hari ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Saudara dan saya senang bercerita. Saudara dan saya senang berbagi kisah. Namun, apakah kisah hidupmu, cerita hidupmu bisa mengencourage orang? Apakah kisah hidupmu bisa menyemangati orang? Apakah kisah hidupmu menginspirasi orang, bahkan membuat orang yang tadinya tertolak jadi diterima? Nah, saya berdoa saudara menjadi orang yang demikian. Saudara menjadi Barnabas masa kini. Barnabas yang bisa menjadi the son of encourage. Orang-orang yang bisa diterima. Kalau pada akhirnya dalam perjalanan misi Paulus dan Barnabas ada perbedaan pendapat, tentu hal itu tidak menghilangkan bagaimana perannya Barnabas membuat Saulus bisa diterima di tengah-tengah jemaat. Nah, selain itu, yang bisa kita pelajari dari kehidupan Barnabas selain dia kata-katanya mengencourage orang, menyemangati dan menghidupkan orang, yang kedua adalah kata-katanya bisa didengar, kata-katanya bisa berdampak karena kehidupan yang Barnabas jalani adalah kehidupan yang berintegritas, kehidupan yang terkenal baik, kehidupan yang dipenuhi roh, kehidupan yang punya iman, bahkan dikatakan kehidupan yang suka berkorban. Dia membuat kisah bagi nama baiknya menjadi nama baik yang akhirnya kalau berbicara bisa dipertanggungjawabkan. Perkataannya menjadi berkat. Perkataannya tidak hanya sekedar kata-kata kosong, tapi sudah dibuktikan dalam kehidupan Barnabas. Hari-hari ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau jaga nama baik kita. Amsal 22 ayat yang pertama berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, menjaga nama baik adalah tugas kita. Sampai akhirnya kalau kita menceritakan, kalau kita menyemangati, kalau kita memberi saran, semangat, dan kata-kata serta cerita saudara bisa dipertanggungjawabkan karena engkau terkenal baik, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, dan engkau memiliki iman yang teguh. Inilah kisah dari Barnabas. Bagaimana dengan kisahmu? Bagaimana dengan ceritamu? Saya berdoa cerita saudara dan saya bisa menginspirasi orang. Cerita saudara dan saya bisa mengencourage orang. Karena lidah kita memang kecil, tetapi kalau lidah ini bisa kita kendalikan seperti api, akan bermanfaat, akan berguna, akan menghidupkan orang. Tetapi kalau kita tidak bisa mengontrol perkataan kita, maka kata-kata yang kita keluarkan bisa menghanguskan. Kata-kata yang kita keluarkan bisa membunuh karakter orang. Bahkan kata-kata yang kita keluarkan bisa memadamkan harapan seseorang. Namun hari ini saya mengajak kita, ceritakanlah kisahmu. Ceritakanlah kisahmu yang menyemangati. Ceritakanlah kisahmu yang menghidupkan. Ceritakanlah kisahmu yang membawa orang berjumpa dengan Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan dan kisah dari Barnabas ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, sebagai hamba-Mu, aku berdoa, biarlah setiap orang yang mendengar cerita Barnabas, kisah Barnabas pada malam hari ini, boleh terinspirasi. Kehidupan kami pun rindu menjadi the son of encourage,
Kami mengeluarkan kata-kata yang bisa menyemangati orang, kata-kata yang bisa memberikan harapan, bahkan membuat orang yang tadinya tidak diterima akhirnya bisa disambut dengan baik. Ajar kami juga untuk menjaga nama baik kami, sehingga ketika kami berkata-kata, orang melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui perkataan yang kami keluarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap semangat. Jangan pernah luntur iman, jangan pernah padam rohmu. Biarlah engkau menjadi orang yang terus menyala-nyala. Siapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus minggu depan di dalam ibadah raya yang pertama jam 8 sampai jam 9, disambung dengan ibadah raya kedua jam setengah 10 sampai setengah 11. Dua ibadah ini masih tetap diikuti dengan perjamuan kudus. Bagi saudara yang berhalangan, saudara masih bisa mengikuti live streaming di Facebook GBI Purwadadi. Salam untuk saudara yang ada di rumah, untuk keluarga yang ada di rumah, tetap bersukacita. Biarlah kita mau belajar mengeluarkan perkataan yang membangun, perkataan yang menghidupkan, perkataan yang mengencourage. Tuhan Yesus memberkati.